Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Meriska dari kelas 4C NPM 1910301085. Di sini saya akan menyampaikan materi psikolinguistik, yaitu pelaksanaan tindak ujaran. Seperti yang kita ketahui bahwasannya pelaksanaan tindak ujaran itu merupakan komprehensi kedua setelah yang pertama, yaitu kita memahami makna ujaran yang dituturkan oleh penutur. Nah, contoh kalimat Nadia sudah pulang kampung hari Minggu kemarin. Nah, jika kita mendengar kalimat tersebut diucapkan oleh seorang penutur, maka kita bisa hanya diam saja ataupun kita memberikan tanggapan secara verbal, tetapi tidak ada kewajiban untuk melakukan sesuatu. Nah, beda halnya dengan kalimat tolong bawakan piring ini ke dapur. Nah, jika kita mendengar seorang penutur mengatakan kalimat tersebut, kita memiliki kewajiban untuk melakukan tindak ujaran dari apa yang disampaikan oleh penutur. Yang selanjutnya yang akan dibahas adalah tujuan dari ujaran. Apa sih tujuan dari ujaran? Jadi, tujuan dari tindak ujaran adalah kita memberikan informasi kepada pendengar. Misal, seorang penutur mengatakan Bu Elsa sedang berada di pasar. Nah, kita sebagai pendengar pastinya akan menangkap informasi tersebut dan tidak bertindak apa-apa. Yang kedua, kita juga bisa menyimpan informasi tersebut, informasi bahwasannya Bu Elsa sedang berada di pasar, bila nantinya ada yang menanyakan keberadaan Bu Elsa. Nah, dari kalimat contoh itu juga mengandung dua preposisi. Yang pertama yaitu argumen Bu Elsa, dan yang kedua adalah berada di pasar atau sedang berada di pasar, yang merupakan keterangan waktu. Dengan demikian, unsur-unsur ujaran itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu tindak ujaran, yang kedua muatan preposisi, dan yang terakhir ada muatan tematik. Nah, yang pertama akan dibahas adalah tindak ujaran. Jadi, tindak ujaran ini dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu representatif, yang kedua ada direktif, yang ketiga ada komisif, yang keempat ada ekspresif, dan yang terakhir ada deklarasi. Nah, yang akan dibahas pertama di tindak ujaran ini yaitu representatif. Jadi, representatif ini merupakan pernyataan yang sesuai dengan keadaan di dunia, bisa juga yang sesuai dengan keadaan di dunia tetapi masa lalu. Contoh kalimat Bapak Jokowi merupakan Presiden Indonesia dan menjabat selama 2 periode. Nah, sudah diketahui oleh orang banyak bahwasannya Bapak Jokowi ini merupakan Presiden Indonesia dan beliau menjabat selama 2 kali periode. Yang kedua yaitu ada direktif. Jadi di direktif ini pembicara itu melakukan tindak ujaran supaya pendengar itu melakukan atau bertindak sesuatu. Jadi bentuk dari direktif ini yang pertama ada memohon, menyuruh, meminta, ataupun melarang. Contoh kalimatnya yaitu mohon tidak merokok di area ini. Jadi penutur ataupun pembicara memohon kepada pendengar supaya tidak merokok di sekitar area ini. Selanjutnya ada komisif. Komisif ini mirip seperti direktif, tetapi perintahnya itu diarahkan kepada pembicara sendiri yang harus dilaksanakan di masa depan ataupun di masa yang akan datang. Contoh, saya akan memajukan dan membangun desa wisata di kampung ini. Nah, hal itu merupakan hal yang disampaikan oleh penutur untuk dirinya sendiri. Yang selanjutnya ada ekspresif. Jadi ekspresif ini merupakan pernyataan keadaan atau menyatakan keadaan psikologis dari penutur. Contohnya yaitu penutur mengungkapkan rasa terima kasih, bela sungkawa, ucapan terima kasih, ataupun mengumpat. Contoh kalimat, selamat ya atas kesuksesan sidang skripsimu, semoga ilmunya berkah. Nah, itu merupakan ucapan selamat dari seorang penutur. Yang selanjutnya ada deklarasi. Deklarasi ini sejatinya mempunyai dua
syarat. Yang pertama yaitu penutur harus memiliki wewenang. Yang kedua, kalimat tersebut diucapkan oleh penutur di waktu yang tepat. Contoh kalimat, kami menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara. Nah, hal ini disampaikan oleh hakim kepada terpidana di ruang sidang. Beda halnya dengan kalimat tersebut diucapkan oleh hakim tetapi diucapkannya di rumah. Hal itu tidak akan sah atau tidak akan bisa terjadi, ataupun hal tersebut tetap diucapkan oleh hakim tetapi tidak diucapkan di ruang sidang di lain tempat. Hal itu juga tidak akan sah ucapan dari penuturnya. Yang dibahas kedua dari unsur-unsur ujaran adalah muatan proposisi. Jadi proposisi ini adalah unit-unit makna yang terdiri dari predikasi dan juga argumen, sehingga membentuk pengertian yang menyeluruh dari proposisi tersebut. Nah, secara sintaksis, argumen ini terdiri dari subjek, objek, dan juga pelengkap. Sedangkan predikasi ini umumnya predikat yang bisa berupa verba, nomina, dan keterangan kalimat yang bukan argumen. Contoh pada kalimat, Ira menyanyikan lagu populer kopi dangdut. Nah, yang menjadi argumen yaitu Ira dan lagu populer kopi dangdut. Ira sebagai subjek dan lagu populer kopi dangdut sebagai objek. Sedangkan predikasinya yaitu menyanyi. Terakhirnya akan dibahas yaitu muatan tematik. Jadi muatan tematik ini terdiri dari dua, yaitu informasi lama dan informasi baru. Jadi umumnya informasi lama ini mendahului informasi baru. Contoh kalimat yang diucapkan oleh penutur yang pertama, Nadia sudah pulang kampung hari Minggu kemarin. Nah, si B menjawab, dia terlihat senang bertemu keluarganya. Jadi yang merupakan informasi lama yaitu Nadia, dan sudah pulang kampung hari Minggu kemarin itu merupakan informasi baru. Jadi mengapa Nadia merupakan informasi lama? Yaitu karena sudah diketahui sebelumnya bahwa Nadia itu siapa. Sudah diketahui sebelumnya oleh penutur pertama dan kedua bahwasanya Nadia itu siapa, keluarganya siapa, teman mereka kah atau siapa. Nah, sedangkan sudah pulang kampung hari Minggu kemarin merupakan informasi baru yang disampaikan oleh penutur pertama. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.